Selamat pagi ICC. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk ucapkan Happy Sunday ke kiri kanannya. Dan saya ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri karena kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hey! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari yang bersuka cita, sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Hey! Kami mau bersuka. Sama-sama kita katakan, bersuka. Katakan, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. mari sama-sama katakan, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka katakan sekarang citalah. bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Saja kita untuk sama-sama bertepuk tangan. Kita mau naikkan pujian bagi Allah kita yang layak terima segala pujian kita.
katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari selamat Tuhan, kita kembali nyanyikan, katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah Oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. bagi setiap kita yang pernah merasakan kasih Tuhan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Hey. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Segala hormat Kau Allah yang memelihara kami Bapa. Sekali lagi katakan syukur bagi Tuhan. Segala hormat. syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, hari ini hari pertama bulan Februari. Siapa yang percaya sepanjang tahun ini engkau akan melihat kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan.
Saudara kasih tepuk kiri kanannya, katakan, sepanjang tahun ini kau akan menyaksikan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup membawa kita dari kemenangan satu kepada kemenangan lainnya? Amin. Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia yang membela. Dan kami bersuka cita Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan yang tinggi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Amin. Mari angkat tanganmu saudara. Ku nyanyi haleluya. Thank you Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ini iman kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin, amin, amin. Di hidupku, ini kepercayaan kami Tuhan. Ini keyakinan kami Tuhan Yesus. Kau sumber segalanya. Oh Yesus, kami percaya. Kau ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib. Mari dengan pengharapanmu saudara katakan, Bapakku datang dan kami menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Mari percaya pagi ini saudara. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
saudara. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib Tuhan perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, ku nyanyi. Kau yang takut, percayalah kepada kesetiaan Tuhan. Kau yang bimbang, percayalah kepada kebaikan Tuhan. Sungguh Kau hebat, ini nyanyian pengharapan kami Tuhan Yesus. Ku nyanyi. Kau jamah Tuhan pagi hari ini setiap pribadi. Iman kami dibangkitkan in Jesus name. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Perbuatanmu ajaib selama-lamanya, selamanya Tuhan. Selamanya Engkau setia di dalam hidup kami, dan selamanya Kau sumber pengharapan kami. Dan kami menyembah, kami memuji-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Mari pagi hari ini, mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan yang hidup. Percayalah, kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan Kau setia, oh, Kau setia Tuhan Yesus. Kau sumber pertolongan, Kau sumber segalanya. Oh, Kau menguatkan Tuhan, Kau sumber kekuatan, sumber kelegaan.
powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapak, kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa nama Tuhan berkuasa. What a beautiful name it is. What a powerful name it is. Tuhan, namamu biarlah menjadi yang tertinggi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat-saat kami melalui kehidupan ini Tuhan, perbuatan besar-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Engkau ajaib dan perkasa. Terima kasih Yesus, seperti kami selalu mengingat akan nama besar Tuhan. Demikian juga hari ini Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh mengingat karya Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah setiap kesalahan kami. Kau yang sucikan hati kami Tuhan, ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Ketika ada ganjalan dalam hati kami Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan itu ya Bapa. Sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Bapa, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dan silakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk setiap saudara yang mungkin belum mendapatkan, boleh angkat tangannya. Boleh nanti dibantu oleh tim iCare. Oke, di sebelah sana ada. Saudara, perjamuan kudus adalah sesuatu kesempatan yang sangat baik bagi kita, ya, untuk kita lakukan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan ini di mana saat kita bisa mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan roti dan kita angkat di atas kepala kita. Saudara, pada saat Tuhan Yesus mengambil waktu berkumpul dengan murid-muridnya di upper room, ruang atas. Sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya dan memecah-mecahkannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Kristus yang akan kita makan? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membagikan cawan yang berisi anggur. Saudara masih dalam mata yang tertutup. Mari kita renungkan hal ini lebih dalam lagi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini adalah darahku yang tercurah bagimu sekalian. Sebagai perjanjian baru akan aku dan engkau. Perbuatlah setiap kali engkau melakukannya, setiap kali engkau mengingat akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Masih lagi katanya mana? Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami ya Bapak. Terima kasih untuk tubuh-tubuh yang terpecah Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Kau telah mengampuni setiap dosa kami, dan biarlah pengampunan itu juga boleh mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berikan kami kekuatan sehingga kami bisa terus mengalirkan kasih itu Tuhan dimanapun Engkau mengutus kami ya Bapa. Kami menjadi berkat, kami menjadi garam, kami menjadi teladan Tuhan akan kasih Kristus. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berikan kami kekuatan, hikmat daripada surgawi untuk kami boleh menjadi duta Kristus. Makasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom ICC. Gak ada suaranya. Shalom. Nah gitu atuh ya. Oke, gak berasa ya udah bulan Februari aja nih. Boleh dong kasih apresiasi yang luar biasa buat teman-teman kita yang melayani. Gak cuma I praise, tapi semua departemen yang terlibat. Ya luar biasa. Selamat pagi, perkenalkan kalau belum kenal nama saya Yudit. Hari ini saya akan membawakan informasi seputar ICC. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih dan mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir hari ini. Boleh dong diangkat, dilambaikan tangannya, ada. Gak usah malu-malu ya. Oke, kalau ada di sebelahnya yang temennya atau yang mungkin belum kenal, boleh ditepok lah, bilang dong selamat datang. Dan jangan lupa minggu depan kembali lagi beribadah bersama dengan kami. Dan selesai ibadah jangan lupa buat Anda yang baru pertama kali hadir, bukan buat Anda semua ya. Jangan lupa ambil welcome gift yang ada di meja informasi lantai 6. Baiklah, informasi yang pertama, kelas discipleships nih mau dibuka lagi. Siapa yang belum pernah ikut discipleship? Nggak ada yang ngaku pasti ya Pastor ya, nggak ada yang ngaku. Tapi pendaftaran masih dibuka karena akan dimulai besok hari Senin jam 7 pagi. 7 pagi, 7 malam ya, jangan 7 pagi masih kerja pada ya. Jam 7 malam, berarti Anda menyimak ya kalau Anda mengkoreksi saya ya. Jam 7 malam, jangan lupa daftarkan diri Anda di My ICC Church application. Atau boleh juga kok di meja informasi di bawah. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada yang dengar mengenai kejadian longsor di Cisarua? Wah, itu kejadian luar biasa banget dan pastinya kejadian tersebut membuat banyak banget keluarga yang kehilangan rumahnya, kehilangan harta bendanya, bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang dikasih. Mari kita sama-sama kita ringankan beban mereka. I Can Serve, ya Anda bisa salurkan Anda punya donasi melalui I Can Serve berupa barang, berupa dana juga. Barang berupa sembako, peralatan mandi, popok anak kecil, popok dewasa. Anda bisa langsung kirim ke ICC Bapak Ibu sekalian yang ada di lantai 6 setiap hari sampai tanggal 8 Februari pukul 9 sampai pukul 4 sore. Jadi donasi bisa langsung Anda serahkan. Kalau Anda mau transfer boleh banget. Tadi pagi saya sudah hafal, sekarang saya coba menghafal lagi. Rekeningnya adalah 0088997771. Bener nggak? Aduh terima kasih loh. Jangan lupa beritanya adalah
Donasi Cisarua. Oke, siapa dari antara Bapak Ibu sekalian yang masih punya anak-anak yang ada di iKids? Ada. Nah, Om Sony ya? Iya. Jangan lupa minggu depan tanggal 8 Februari ada parents meeting jam 11.30 setelah kebaktian kedua. Yuk hadiri, mari kita sama-sama nih Gereja ICC dan Anda parents berkolaborasi untuk kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berdampak bagi dunia. Oke, pengumuman berikutnya untuk orang tua yang punya anak-anak yang masih youth, yang masih remaja, SMP, SMA. Jangan lupa ingetin anak Anda tanggal 15 Februari ada apa? Ada Youth Valentine event tentunya. Temanya adalah Whole Before the One. Yang membawakan adalah Pastor Alvin Hartanto dari CLCC. Jadi ingatkan anak Anda untuk hadir pukul 10 pagi di Youth Hall. Bajunya jangan lupa, jangan pakai hitam ya. Bajunya adalah blue and pink. Aduh lucu ya, cute banget ya. Sayang saya udah gak bisa ikutan lagi. Oke, pengumuman yang terakhir adalah Empowering Volunteers Day. Buat Anda para volunteers, mana tangannya, mana tepuk tangannya. Alright, jangan lupa hadir, daftarkan diri Anda langsung ke My ICC Church. Itu tanggal berapa? Tanggal 21 Februari pukul 8 pagi. Pembicaranya luar biasa banget ini teman gue banget gitu ya. Pastor Alfi Raja Guguk dengan tema Sower. Jadi daftarkan diri Anda langsung ke My ICC Church. Baiklah, itu adalah pengumuman terakhir dari saya. Saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, amin. Siapa yang merasa Tuhan itu baik banget dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan Anda. Alright, inilah waktunya Anda untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bisa lewat kotak persembahan yang ada di ruangan ini, lewat mesin EDC juga yang ada di kotak persembahan. Bisa juga lewat transfer, kalau yang ini rekeningnya saya belum hafal ya. Bisa juga lewat Kris atau langsung ke My ICC Church Applications. Baiklah, saya undang Pastor Andrew untuk boleh maju ke depan. Saya Yudit, signing off. Happy Sunday. Thank you Bu Yudit ya. Baik saudara, sambil saudara menyiapkan persembahan yang akan diberikan, saya akan bukakan satu ayat dan kita akan baca bersama-sama. Boleh? Roma 11 ayat 36 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sebab sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Artinya Tuhan bukan hanya cuma pemberi berkat, tetapi Dia adalah sumber dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Artinya semua yang kita pakai, rumah yang kita tempati, pekerjaan yang kita miliki, keluarga, setiap hal semuanya bersumber daripada Tuhan. Amin. Nah, karena berasal dari Tuhan, jadi Dia menyediakan apa yang tidak bisa kita hasilkan, betul? Kita tidak bisa hasilkan sendiri, tetapi hanya Tuhan yang menjadi sumbernya. Dan apa yang kita miliki itu adalah apa? Kalau Tuhan ada source-nya, maka yang kita miliki adalah resources. Katakan bersama saya resources. Atau sumber daya. Artinya Tuhan berikan segala yang kita miliki atau resources itu untuk kita kelola saudara. Untuk menjadi kepercayaan. Jadi Tuhan menaruh kepercayaan kepada kita untuk terus kita kelola. Amin. Nah yang penting adalah begini. Resources itu bisa berbeda-beda. Bahkan bisa berubah dari waktu ke waktu. Mungkin setiap kita punya musim yang berbeda. Sumber dayanya satu dengan yang lain berbeda. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah sumbernya. Atau Tuhan sang sumber itu. Amin. Nah kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi penyembah Tuhan lewat apa yang kita miliki. Amin. Dan saat ini konteksnya adalah kita memberi dengan finansial kita. Kita ini memberi sebagai bentuk dari penyembahan. Penyembahan ini bukan hanya soal kita menyanyikan sebuah lagu atau menyanyi seperti tadi bersama-sama. Tetapi salah satunya adalah lewat pemberian kita. Nah kita mau punya mindset ketika kita memberi. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber. Dan kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dan tujuan akhirnya seperti tadi ayat katakan, bagi Tuhan kemuliaan segala selama-lamanya. Dikatakan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara siap memberi? Mari kita memberi dan kita menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah sumber, segala sumber dari kehidupan kami. Semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami percaya, kami mau mengembalikan segala sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan ini adalah bentuk penyembahan kami ketika kami memberi dengan sukacita sebagai bentuk kami meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi mari kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita undang Pastor Chandra. Thank you Andrew. Apa kabar? Apa kabar? Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua yang melayani. Juga yang di atas sana, yang di belakang layar, banyak sekali yang di belakang juga. By the way, kalau saudara mau melayani di gereja ini dan mau cek dulu keliling-keliling, mau melihat bagaimana teman-teman kita melayani, boleh nanti di meja informasi saudara bisa daftar, jadi bisa tur keliling ya kepada bagian-bagian apa aja yang ada dalam gereja ini sehingga kita bisa mulai melayani ya. Cek dulu ya. Nah saudara, mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami ucapkan syukur untuk waktu yang Kau berikan sehingga kami bisa dengarkan firman-Mu. Kami arahkan hati dan pikiran hanya kepada Kristus. Dan biarlah firman ini ketika disampaikan kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga hati yang tertutup terbuka, hati yang keras menjadi lembut. Dan tanah menjadi subur ya Tuhan. Sehingga ketika benih firman ini jatuh di tanah hati kami, ini akan berakar dan bertumbuh serta berbuah berlipat ganda. Terima kasih Bapak. Kuasa Roh Kudus saat ini bekerja di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. In Jesus name, yang semangat sukacita, katakan amin. Dan jangan lupa besok discipleship class dimulai. Saya mau lihat siapa di sini yang sudah pernah ikuti kelasnya. Anybody, just raise your hand high. Oh cukup banyak ya, puji Tuhan. Yang belum masih tersedia karena besok akan dimulai, jadi pastikan saudara daftar. Dan saya mendengar begitu banyak kesaksian bagaimana orang bisa belajar menjadi dewasa. Sudah perlu belajar untuk mengenal siapa Kristus. Dan sehingga kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, kita perlu mengenal Dia. Kita gak bisa mengasihi Tuhan hanya dengan passion aja. Kita perlu mengasihi Tuhan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Dan esok hari akan dimulai kelasnya dan saya berdoa ini semua bisa menjadi berkat dan memperlengkapi kita semua. Oke, nah judul kali ini adalah The Empty Success. Sukses yang kosong lah kira-kira begitu. Keberhasilan yang semu. Nah saudara, kalau orang mendengar kata grow, apa yang muncul dalam pikiran kita? Yang muncul apa? Wah, yang muncul aku mau bertumbuh tahun ini, aku mau menjadi orang yang berhasil, lebih baik dan lain sebagainya. Dan seringkali kita punya definisi keberhasilan itu macam-macam. Dan tahukah saudara, kalau kita nggak memulai dari definisi yang benar apa itu keberhasilan, kita bisa sampai di tujuan yang sama sekali yang kita nggak harapkan. Ada seorang yang sangat berhasil di Bandung. Saya pikir dia adalah seorang yang luar biasa ya, karena produknya di mana-mana di seluruh Indonesia sepertinya ada di kota-kota besar. Kalau saudara berjalan di jalan raya, mungkin saudara akan melihat produknya ada di mana-mana. Dan saya pikir ini orang yang sangat berhasil dalam hal materinya. Tapi ketika kita ketemu, dia curhat sedikit banyak, dia mau mengakhiri hidupnya.
Saya kaget saudara dengerin seperti itu, lalu kita bincang-bincang dan Roh Kudus gerakan hati untuk bicara tentang bahwa dia begitu khawatir tentang dirinya sendiri. Karena begitu banyak proyek-proyeknya, silih berganti, nggak ketampung produksinya, nggak bisa nangani saudara, sehingga stres berat. Ya. Dan saya bertanya, dan saya tanya sama dia, kapan terakhir kamu mikirkan bukan tentang diri kamu? Itu agak sedikit silent di situ. Dan coba mulai hari ini, fokusnya bukan sama diri kamu, fokusnya sama keluar. Dan Tuhan sertai kamu. Dan saudara, singkat cerita, orangnya pulih, puji Tuhan, sekarang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dengan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Dan cerita ini, poin saya adalah ketika orang memulai kehidupannya untuk bisa berhasil, tapi dengan tanpa pengertian, apa itu yang namanya keberhasilan, kita bisa ada dalam posisi mana sama sekali kita nggak mau ada di situ, ya saudara. Dan seringkali kalau kita nggak waspada, kita bisa membangun sesuatu yang sama sekali keliru. Dunia ini ajarkan kita untuk bisa membangun diri. Ayo kamu jadi sukses, kamu harus berhasil. Kalau berkarir kamu harus naik karirnya. Kalau bikin toko ya buka lagi cabangnya di mana-mana. Orang seneng denger kayak gitu. Bahkan kalau saudara lihat di sosial media yang kita repost adalah orang-orang yang mungkin umur 25 tahun punya 1 T. Wow, 100 miliar pertama. Kayaknya kita pengen save, kita pengen share. Gitu ya. Ya. Dan seringkali orang, bahkan anak Tuhan sekalipun, dia terbawa oleh kerinduan itu. Terbawa oleh keinginan untuk berhasil sama seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dan kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak hati-hati saudara, kita menjadi orang Kristen yang katanya mengikut Kristus, tapi dengan cara yang di luar Tuhan. Yang sama sekali bukan tujuan Tuhan. Karena dunia berkata kamu harus membangun diri kamu sehebat-hebatnya, bangun reputasi kamu. Personal branding katanya. Bangun diri kamu. Tapi Tuhan katakan kamu harus menyerahkan hidupmu. Beda ya saudara. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudara, dua kontras yang sangat berbeda. Dan Yesus katakan ini supaya kita belajar mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh dunia bisa sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara, kita harus hati-hati. Karena kalau kita nggak hati-hati dalam hal ini, saudara bisa membangun sesuatu yang sama sekali bukan menjadi kehendak Tuhan. Ya. Mungkin kehendak banyak orang, kita akan ditepokin sama semua orang, kamu hebat, kamu berhasil. Tetapi kita kaya di hadapan orang, tetapi bukan kaya di hadapan Tuhan. Dan di hati kita, masalahnya cuma ada 1 kursi itu. Firman Tuhan katakan kamu gak bisa mengabdi kepada Tuhan. Bukankah demikian? Tak seorang pun termasuk pendeta, pendekar, tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada siapa? Tuhan. Di dalam hatimu hanya bisa cuma 1 kursi aja. Dan kalau tidak demikian, maka dia akan apa? Dia akan apa saudara? Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dalam hati setiap anak-anak Tuhan, dalam hati setiap manusia hanya ada 1 tempat. Siapa yang memenuhi hatimu? Apakah Kristus? Apakah diri kita sendiri? Karena kalau demikian seorang akan mengasihi yang satu dan akan membenci yang lain.
Nah saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang dunia sampaikan. Dalam Lukas 9 ayat 23. Mari kita buka ini. Kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang, berarti tidak terkecuali, yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Katakan saya, setiap hari. Dan mengikut aku. Dan ini adalah konteksnya bagi orang-orang yang bukan datang kepada Yesus saja, tetapi bagi orang-orang yang mau mengikut dia. Karena dulu banyak orang yang datang bukan mau ngikut. Yesus ketika dia buat mujizat 5 roti 2 ikan, ribuan orang makan kenyang. Dan mereka sampai mengikut Yesus sampai ke seberang lautan, saudara. Dan Yesus memandang mereka dan dikatakan, kamu datang ke sini bukan karena kamu telah percaya, tapi karena kamu telah makan dan kenyang. Dan ketika Yesus sampaikan sesuatu yang keras, tiba-tiba bubar jalan semua. Semua bubar, saudara. Ajaran ini keras, semuanya bubar jalan. Karena mereka datang, tetapi mereka enggan mengikuti Yesus. Dan Yesus katakan, kalau engkau mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Karena begini, ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia mau berusaha menyelamatkan hidupnya. Nyawa bicara tentang kehidupan. Nyawa bicara tentang rencana, masa depan, impian, segala macam. Ya, seluruh kehidupannya. Maka barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kehidupannya sendiri, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena siapa? Yesus, dia akan menyelamatkannya. Justru disitulah terletak pemulihan. Tuhan bisa bekerja atas kehidupan orang ketika dia mau kehilangan nyawanya. Ketika orang mau meletakkan keegoannya, identitasnya, ketika dia mau meletakkan kepentingannya sendiri, maka dikatakan orang itu akan menyelamatkannya. Haleluya. Dan ini sesuatu yang mungkin akan berbeda dengan dunia, saudara. Menyangkal diri bicara tentang siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apakah Kristus, apakah diri kita? Pertanyaannya kedua adalah siapa yang menjadi pusat hidupmu? Apakah kita? Apakah Kristus? Atau lebih mudahnya kepentingan siapa yang ada di dalam doa saudara? Kita atau Kristus? Dan tolong jangan dijawab ini. Simpan aja di hati. Dan seringkali kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memenuhi hidup kita hanya dengan me, myself, and I. Impian saya, cita-cita saya, dan lain sebagainya. Dan Yesus katakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, justru dia akan kehilangan. Barang siapa mau kehilangan nyawanya, karena siapa? Yesus, dia justru akan menyelamatkannya. Zozo, artinya dia akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, apa sih artinya? Ini memang gak populer ngajaran ini saudara. Ya, seringkali kalau kita dengar mati terhadap diri kita sendiri rasanya gerah ya. Apalagi di rumah Tuhan ya. Kita dengar khotbah-khotbah. Mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap kepentingan diri sendiri. Apa artinya saudara? Yang pertama ini saudara. Orang yang mati terhadap kepentingannya sendiri adalah orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Bukan oleh dirinya.
Yes. Orang yang mau mati terhadap kepentingannya sendiri adalah orang-orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Orang itu mau siapkan hatinya hanya untuk Tuhan aja. Karena nggak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua. Dia mau menempatkan Tuhan menjadi Tuan dalam hidupnya. Ya. Dan ketika orang mau menanggalkan kepentingannya sendiri, egonya sendiri, disitulah Tuhan justru bisa kerja dalam hidup orang itu. Bahkan seringkali kita menanggalkan ego kita sama hal-hal yang kita sayangi. Saya nggak tahu kalau Tuhan tiba-tiba datang kepada saudara dikatakan, hobimu jangan lakukan lagi ya. Kira-kira gimana tanggapan saudara? Wah, aku lagi sedang sepedaan nih. Aku lagi senang begini. Tiba-tiba Tuhan bilang, you stop it for a while. Apakah kita akan berontak? Apakah kita akan bilang, nanti aku cari pendeta dulu? Tanya dulu? Atau apa sudah? Kepada Abraham yang menanti Ishak selama 25 tahun, Tuhan datang kepada dia. Abraham, ambil anakmu. Yang kau kasihi, satu-satunya. Persembahkan dia. Dan Abraham tahu dia mengasihi anak ini. Tetapi karena dia tahu siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dia bawa anak ini. Persembahkan dia di atas gunung itu, saudara. Itu namanya mati terhadap dirinya sendiri. Justru dengan itu Tuhan meneguhkan janji yang besar kepada Abraham. Yes. Yes. Gideon udah siap nih. Anak muda siap berperang. Karena dia dapat tanda Tuhan. Kumpulkan 32.000 orang. Lawan musuh. Mau berperang. Tuhan bilang kebanyakan. Kebanyakan, kurangi. Kurang, hanya 300. Dengan 300 orang, dia mau melawan berperang dengan orang yang tidak terhitung jumlahnya. Apa maksud Tuhan, saudara? Kalau Tuhan katakan ini sama Abraham, kalau Tuhan katakan ini sama Gideon, apa maksudnya? Dan dengan 300 orang ini, Gideon harus berkata, bahwa saya nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Yang mengerti katakan amin. Dan dengan 300 orang ini dia nggak bisa mengandalkan dirinya lagi. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dan disitulah Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya. Amin. Ya, makanya setiap kali kita mau mati terhadap kepentingan kita, terhadap kontrol kita sendiri, ego kita sendiri, disitulah tangan Tuhan bisa bekerja dalam hidup orang bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Siapa pengikut Kristus di sini? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi, saudara. Ya, ketika Yusuf diperlakukan nggak baik sama kakak-kakaknya dan dia mau melepaskan pengampunan. Meskipun dia dijual, dipenjara, menderita hidupnya belasan tahun. Yet Yusuf mau mengampuni. Mau menanggalkan keakuannya. Karena dia tahu siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dan dengan cara itu dia menanggalkan dirinya, saudara. Tuhan bisa pakai dia menjadi pemimpin besar. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Ya, mengikut Kristus kita menanggalkan diri kita. Menyangkal diri dan mematikan yang namanya ego kita. Memikul salib kita. Dan saya tulis ini mengikut Yesus memerlukan penyerahan diri, saudara. Dan penyerahan diri memang enggak mudah. Terima keselamatan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Ketika kita mengikuti Yesus, dia harus belajar menyerahkan dirinya. Galatia 2, Paulus katakan ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi siapa?
Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus katakan aku sudah mati sama diriku sendiri. Aku sudah mati sama segala sesuatu yang aku ingini selain Kristus. Aku sudah tanggalkan itu, aku sudah mati. Dia gak katakan aku berusaha lebih baik, dia katakan aku sudah mati. Kristus yang sekarang hidup di dalam aku. Dan ketika orang mau menjadikan Tuhan satu-satunya pemimpin dalam hidupnya, saudara, ini yang luar biasa. Kerajaan sorga berlaku dalam hidupnya dia. 300 orang mengalahkan jutaan orang. Ya banyak orang yang gak terhitung kalah oleh Gideon, saudara. Ya, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Yosafat ketika dia mau menanggalkan keakuannya, dia menang tanpa berperang, saudaraku. Ada kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap orang yang mau menanggalkan dirinya. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan, yuk sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa? Kuasa. Kalau saudara ingin mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup saudara, kita harus belajar untuk menyangkal diri. Kita belajar untuk enggak menjadi pusat kehidupan, tetapi Kristus yang menjadi pusatnya. Biarkan dia memimpin hidupmu. Yang mau katakan amin. Yang kedua adalah mati terhadap diri sendiri. Bukan berarti Tuhan yang mimpin hidup kita. Tapi ini mati terhadap kepentingan diri sendiri setiap hari. Setiap hari. Katakan sebelahnya setiap hari. Setiap hari. Jadi ini bukan terjadi mati terhadap diri sendiri, menyangkal diri setiap hari. Pastinya bukan terjadi di KKR ini. Betul gak? Karena KKR sesekali. Kalau dikatakan menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, berarti ini terjadi setiap hari. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di mana-mana, setiap hari. Nah, salib saudara, memikul salib, kalau sekarang kan jadi aksesoris ya, di mana-mana. Tapi kalau zaman dulu, orang kalau saudara ada di Yerusalem, bayangkan saudara ada di situ. Dan tiba-tiba ada gemuruhan rombongan orang. Ya, yang mencemooh, yang maki-maki. Dan saudara lagi dagang di situ tuh. Tiba-tiba saudara melihat orang yang memikul salibnya. Ya, itu tanda eksekusi saudara. Saudara bisa yakin berkata bahwa orang itu akan mati hari ini. Karena dia sedang memikul salibnya untuk disalibkan. Dan Yesus katakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia memikul salibnya setiap hari. Dia kudu mau mati setiap hari. Terhadap kepentingannya, terhadap agendanya sendiri, terhadap rencananya sendiri yang dia buat di luar Tuhan. Setiap hari. Dan Paulus katakan saudara-saudara dalam 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Bahasa Inggrisnya dikatakan I die daily. Die daily. Seringkali orang anak Tuhan bisa die weekly. No. Die daily. Setiap hari. Di kantin, di tempat kerja, di kampus saudara. Die daily. Pikul salib setiap hari. Dan berarti kalau setiap hari ini bukan hal-hal yang dramatis. Mati terhadap ego kita, kepentingan kita, amarah kita. Ini terjadi setiap hari. Yes. Ketika saudara ketemu sama orang yang menjengkelkan, apa yang kita akan tunjukkan? Apakah Kristus atau kita? Ketika kita pesan lumpia,
Saudara minta gak pedas, tiba-tiba dikasih pedas. Apa respon saudara? Ada yang orang bisa ngambek-ngambek dan lain sebagainya. Setiap hari. Ya. Ketika saudara bekerja dengan bos yang mungkin mementingkan dirinya sendiri, bos yang dikatakan firman Tuhan adalah bos yang bengis. Apa respon kita? Terima kasih untuk kesunyiannya saudara. Ketika saudara keluar dari gereja, tiba-tiba saudara diserobot oleh orang lain. Dan dia sama sekali gak menoleh kepada saudara dan dia cabut begitu aja. Apa respon kita? Siapa yang mau mati setiap hari? Apakah kita pun mau tunjukkan nih siapa aku? Atau mungkin siapa Kristus? Saya tahu ini lebih mudah dikhotbahkan daripada dihidupi, saudara. Karena di sini semua silent semua. Ya pastor juga nggak munafik ya. Ini ada istri saya saksinya sama anak saya. Saya keluar dari makan malam di daerah Dago dan pulang ke lewat Taman Sari. Hati saya tenang, perut saya sudah kenyang. Mau pulang istirahat, besok mau khotbah. Haleluya. Lagi santai saudara. Tiba-tiba mobil di belakang. Kan jalur di Taman Sari ini cuma 2 ya. Saya lagi pelan-pelan. Di belakang, ada mobil di belakang. Saya lihat, dia klakson. Tet. Saya lagi jalan pelan-pelan. Ke kiri, trotoar. Ke kanan, jalur orang. Saya gak bisa kemana-mana. Dan dia klakson. Tet. Jemaat gitu. Saya gak tahu. Tapi so annoying. Tet. Saya bilang, apa salah saya lagi? Saya pelan-pelan. Semakin dia klakson. Tut. Naik saudaraku. Dan saya begitu jalan kebuka. Pas. The Fast and Furious. Kamu gak tahu saya dulu pembalap ya. Saya ke samping kiri. Saya biarkan dia maju ke depan. Begitu dia maju. Maaf ya, ini pastormu. Just by the way, this is just informasi aja. Saya lewat di belakangnya dia. Saya pakai dim. Dan saya ikuti dia sampai ke bawah Pasopati. Dan I have the next plan. Mau buka kaca dan saya mau teriakin dia. Dan ketika itu terjadi, boom. Tuhan bicara, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya langsung sadar saudaraku. Kamu gak jadi teladan yang baik. Dan saya berhenti saudara. Saya belok kiri. Puji Tuhan. Ya. Lebih mudah khotbah saudara daripada hidupin. Tapi itulah mati setiap hari. Amin. Mau gak kita mati setiap hari supaya kuasa Tuhan bisa bekerja dalammu. Yohanes 12 ayat 24. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Dia nyaman, tapi dia gak akan bertumbuh. Dia hanya tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, dia menghasilkan apa? Akan menghasilkan banyak buah. Jadi kunci semua pertumbuhan orang-orang yang mengikut Tuhan adalah dia harus mau mati terhadap dirinya sendiri. Kepentingannya sendiri, egonya sendiri, cita-citanya sendiri, dan lain sebagainya. Dan seringkali ini gak sesuatu yang mudah. Karena saudara, mati itu gak enak. Ya, mati ini kita harus menyerahkan diri, kita harus menahan diri supaya Yesusnya muncul. Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu. Kalau biji hanya ditaruh di toples seperti ini aja, mungkin dia akan menjadi pajangan yang bagus. Ya, dan mungkin orang akan
bisa nikmati, mungkin melihat begitu saudara, tapi dia nggak akan hidup. Dia nggak akan bertumbuh. Karena bijinya nggak seharusnya di situ. Seharusnya dijatuh ke tanah dan dia mati. Baru dia bisa menghasilkan banyak buah. Amin. Dan setiap kali, saya tulis ini, setiap kali justru ketika kita mati terhadap kepentingan diri sendiri, saudara sedang bertumbuh. Saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau bertumbuh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Saudara. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, mati setiap hari. Terhadap kepentingan kita, terhadap ego kita, terhadap siapa kita. Dan ini gak mudah, bahkan di gereja sekalipun saudaraku. Gak mudah. Ya. Dan ini Tuhan mau setiap hari. Saya dengar di gereja ada teman saya, pastor di Jakarta, di JPCC, saudara. Gerejanya sangat bagus. Ribuan orang yang datang setiap minggu, saudara. Tapi saya dengar kesaksian-kesaksian ketika kan datang ke sana penuh dengan antrian dan lain sebagainya. Ada anak-anak Tuhan yang gak bisa ngantri juga. Berat, saudara. Ya, sampai meludah kepada ushernya. Datang ke gereja, kamu gak tahu siapa saya? Gak tahu. Ada yang gitu saudaraku. Itu dalam gereja loh. Saya di Hillsong Church lagi conference besar. Kita lagi mau mendekat kepada Tuhan. Ini ada yang di sana ribut saudara, pendeta sama pendeta. Ya, tentang siapa yang duduk di situ. Wow. Mengikuti Yesus. Yang masih tetap mengikuti Yesus lambaikan tangannya. Mati setiap hari. Nah saudara, mati terhadap kepentingan diri sendiri berarti kita hidup untuk tujuan yang lebih besar. Nah ini penting. Jadi Tuhan mau kita mati terhadap kepentingan kita bukan supaya hidup kita sia-sia. Bukan. Tetapi supaya kita mulai punya tujuan yang lebih besar. Mari kita buka ayatnya, firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Semua orang. Buat apa nih? Supaya kita yang hidup tidak lagi apa? Hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan tetapi untuk siapa? Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan mau kita gak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Itu maksudnya. Orang yang mati terhadap kepentingannya sendiri, dia belajar sekarang saya mau rubah pastor. Dari hidup untuk diri saya sendiri, cita-cita saya sendiri, keinginan saya sendiri, saya mau belajar hidup untuk Tuhan yang telah mati bagi dia. Dan ini adalah sebuah shift yang begitu besar. Ada paradigma shift, ada perubahan cara pandang yang tadinya hidup untuk dirinya, sekarang hidup untuk siapa? Tuhan. Dan itu adalah tujuan yang lebih besar. Dan seringkali ini gak mudah bagi anak-anak Tuhan sekalipun. Ya. Karena segala sesuatu tentang karir kita, yang kita doakan tentang diri kita, kepentingan kita, keinginan kita, reputasi kita, dan lain sebagainya. Kenyamanan kita, keamanan kita. Ya. Bahkan kalau di gereja ya orang juga pilih apa yang memuaskan telinganya. Firman Tuhan demikian. Kalau gak suka khotbah pendetanya ya cari lagi di online-nya. Dia cari siapa yang dia suka saudara. Kita bertumbuh bukan menjadi murid. Kita bertumbuh menjadi consumer, religious customer. Ya. Ya, kita cari apa yang kita mau. Kita nggak mau menyangkal diri. Pujian dinaikkan, nggak ngangkat pujiannya katanya. Nggak ngangkat pujiannya, apa itu? Ya, saya nggak merasa apa-apa. Ya, dan seringkali semuanya all about siapa? Ourselves. Semua tentang diri kita. Tapi Tuhan mengundang kita mulai berubah. Saudara yang mau katakan amin. Hidup dari dirinya sendiri
kepada hidup untuk siapa? Tuhan. Karena banyak orang-orang yang datang bahkan sekalipun saudara bukan bertanya Tuhan apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Tetapi dia nanyanya apa yang saya bisa dapatkan daripada Tuhan. Haleluya. Dan ketika orang berpusat terhadap dirinya sendiri, maka segala sesuatu akan menjadi ancaman. Kalau dia hidup untuk dirinya sendiri, setiap orang akan berkompetisi dengan dia. Ya, diperlakukan gak baik langsung perang, saudaraku. Kenapa? Karena all about themselves, semuanya tentang dia. Luka sedikit di gereja bisa pergi, saudaraku. Kenapa? Karena semua tentang dirinya. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Ya, tetapi orang yang hidupnya sekarang berubah, saudara. Bukan tentang dirinya lagi, tetapi tentang Yesus. Aku hidup untuk Tuhan. Katakan sebenarnya aku hidup untuk Tuhan. Ya. Dan ketika orang mulai belajar hidup untuk Tuhan, tiba-tiba semuanya shift, semuanya berubah. Tiba-tiba pekerjaannya bukan lagi tempat dia meniti karirnya, tetapi pekerjaannya adalah ladang pelayanannya dia. Berubah, saudara. Ketika orang mau hidupnya untuk Tuhan, usahanya sekarang bukan usaha tentang keluarga, keinginan dia, cita-citanya lagi. Bukan, saudara. Tetapi tentang bagaimana usahanya bisa menjadi berkat. Ya. Dan setiap dia mendapatkan prestasi, karena dia sudah berubah, bukan hidupnya sendiri, tetapi untuk hidup untuk Tuhan, prestasinya adalah jalan untuk memuliakan Tuhan. Tiba-tiba dia punya tujuan yang lebih apa? Besar. Setiap kali dia punya kesempatan untuk ngobrol sama orang, adalah kesempatan tadinya untuk gosip, tadi untuk cerita sana sini. Sekarang karena dia tahu bahwa dia hidup untuk Tuhan. Setiap obrolannya dia pakai untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tujuan yang lebih besar. Dan setiap pertemanan yang dia punya sekarang bukan lagi untuk dirinya. Setiap pertemanan adalah bagaimana saya bisa membawa teman saya sedikit lebih mendekat kepada Tuhan. Ya. Sudah rindu sahabat-sahabat kita mendekat sama Tuhan. Yang rindu lambaikan tangannya. Sudah punya saudara, sudah punya keluarga yang mungkin jauh daripada Tuhan. Kalau saudara punya hidup yang tujuannya untuk Tuhan, maka setiap kesempatan kita akan bawa mereka datang mendekat kepada Tuhan. Mungkin undang ke gereja, mungkin undang masuk connect group atau cell group di tempat ini, supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Yes? Ya. Itulah orang yang mau hidupnya untuk tujuan Tuhan. Dan kalaupun dia berselisih gimana, dia berantem sama orang. Maka dia akan melihat bagaimana perselisihannya ini dia bisa pakai. Supaya kasih Tuhan bisa nyata. Dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi. Yang mau katakan amin. Ya. Pernikahan sekarang berubah. Yang tadinya adalah untuk bahagia, sekarang bukan hanya untuk membahagiakan dirinya. Tapi bagaimana pernikahan kami bisa menjadi teladan, bisa memancarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tujuannya berubah hidupnya. Kita hidup bagi tujuan Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 30, saya boleh undang keyboardis ke depan, sebentar kita akan selesai. Yohanes Pembaptis mengerti hal ini, dia katakan dia harus makin besar. Yuk sama-sama 2-3. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Makin kecil. Maukah kita makin kecil? Terhadap ego, terhadap kepentingan kita. Makin kecil. Dia harus makin besar. Makin kecil artinya apa? Makin kecil artinya sama seperti Yesus mengosongkan dirinya. Makin kecil artinya belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Memimpin hidup kita. Saudara sudah gak lagi mau menjadi yang pertama.
tapi membiarkan Tuhan menjadi yang pertama. Itu artinya makin kecil, saudara. Menjadikan Tuhan posisi yang terutama memimpin hidup kita. Menjadi Tuhan sebagai pusatnya, bukan kita. Dan di sanalah hidup kita semakin besar. Dan kehadiran Tuhan akan semakin nyata. Saya menulis kehadiran Tuhan akan semakin nyata dalam hidupmu ketika kita belajar mengutamakan Dia. Amin. Ketika kita belajar bahwa Engkau yang terutama, Engkau yang memimpin hidupku. Dan Filipi 3 ayat 8, Paulus juga mengerti hal ini. Yohanes Pembaptis mengerti, Paulus juga mengerti. Dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa, saudara? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku sama-sama lebih mulia dari semuanya itu. Lebih mulia. Paulus menganggap semuanya sampah, saudaraku. Karena dia tahu bahwa mengenal Kristus lebih dari semua. Dari semuanya. Paulus adalah seorang yang sangat berhasil, seorang yang sangat terdidik, seorang yang punya reputasi yang tinggi. Dan dia katakan semuanya itu, kalau aku bandingkan dengan mengenal Kristus, pengenalan Kristus, lebih mulia dari segalanya. Makanya dia meninggalkan segala sesuatu, fokus kepada Kristus menjadi Tuhan dalam hidupnya. Karena dia bisa punya banyak hal. Dia orang kaya, dia punya banyak hal, saudara. Anak orang ternama. Tapi saudara tahu kesuksesan, apa yang seorang bisa kumpulkan sepanjang kehidupannya bisa hilang dalam sesaat. Ya, kekayaan bisa hilang, reputasi bisa hilang. Dan kalau orang mengejar, saudara, kalau seseorang mengejar keberhasilannya, bahwa seolah-olah dialah Tuhan dalam hidupnya. Segala sesuatu yang aku mau, aku akan dapatkan. Aku akan kejar. Well, apakah pada akhirnya keberhasilan itu akan memuaskan hidupnya? Seringkali pastor didatangin orang yang mau usaha, mau ngerjain sesuatu. Dan dia tanya gini, kok pastor boleh gak doain saya? Saya senang nih doain orang lain ya. Puji Tuhan. Apa doanya? Oh gini. Tolong doakan supaya proyeknya berhasil. Oke, yuk kita doakan supaya berhasil. Lalu saya sampaikan gini. Tapi kalau Tuhan kehendaki yang lain, kamu gimana? Nah itu biasanya susah jawabnya, saudara. Oh ya, saya mau lakukan ini. Oke, yuk kita doakan. Siapa tahu ini yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan kehendaki yang lain, apa responmu? Apa respon kita, saudara? Dan itulah kita harus siap. Apakah kamu siap gak bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu? Yang mau katakan amin. Dan ketika orang mengerti akan hal ini, bahwa kehendak Tuhan lebih dari segalanya, dia menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidupnya. Tuhan menjadi Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang demikian, saudara. Karena mereka akan mengalami yang namanya keberhasilan bukan dari sisi dunia memandangnya. Karena orang bisa berhasil, tapi kemudian dia bisa merasa kosong. Saya ada ambil quote dari Jim Carrey, seorang komedian yang salah satu bayaran yang termahal di Hollywood ya. Dia menulis ini. Saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal supaya mereka bisa melihat bahwa itu semua bukan jawabannya. Ketika orang berusaha untuk menjadi kaya dan menjadi terkenal, menjadi akan apa yang dia inginkan tercapai, saudara. Jim Carrey katakan, ya memang kadang-kadang orang harus lakukan itu.
Tapi itu bukan jawabannya. Salomo dengan segala kekayaannya, sehingga apa yang dipandang matanya terjadi, saudara. Salomo katakan semuanya sia-sia. See, what's the point? Kalau dia bisa buat segalanya, punya segala harta, dan dia katakan semuanya sia-sia. So what's the point? Kenapa orang tidak bisa menjadi puas karena keberhasilannya? Tahukah saudara? Ini jawabannya. Karena ada satu tombol dalam hatimu yang hanya Tuhan bisa memuaskan. Sehingga ketika orang mengejar sesuatu yang di luar Tuhan, dia bisa mendapatkan segalanya yang dilihat matanya, tapi hatinya tidak akan pernah terpuaskan. Karena firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Yuk sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tombol kekekalan itu ada dalam hidupmu. Kalau saudara masih muda, saudara sudah lanjut usia, setiap orang ada tombol kekekalan dalam hati kita. Yang tidak akan pernah dipuaskan oleh berapa uang yang kau punya. Berapa hebat karirmu. Berapa indah bahkan keluargamu. Gak bisa menggantikan tombol kekekalan itu. Hanya Tuhan yang bisa memuaskannya. Yang mengerti katakan amin. Dan maukah saudara mulai hari ini ngambil satu komitmen. Aku mau pindah, pastor. Dari hidup untuk aku kepada hidup untuk Tuhan. Nah, kalau saudara ngambil komitmen ini, yang terjadi adalah ini. Mulai esok hari saudara berdoa. Sudah tanyanya gini, Tuhan, apa yang kau mau terjadi? Apa yang kau kehendaki? Apa instruksimu hari ini? Amin. Dan ketika saudara sebelum kau bertindak, sebelum kau merespon, saudara akan tanya dulu. Apakah ini yang Tuhan mau? Dan mengandalkan Tuhan, adalah bukan kelemahan ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan adalah Tuhan dalam hidupnya, adalah orang-orang yang justru adalah orang-orang yang berhikmat. Saya tulis terakhir ini, mari kita bangkit berdiri saudara. Membiarkan Tuhan memimpin bukanlah kelemahan, tapi hikmat. Hikmat. Berbahagialah kita yang mengizinkan Tuhan memimpin, yang mau lambaikan tangannya saudara. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari sama-sama Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau berkuasa Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Bapa, Saudara. Jamkan mata kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berdoa Bapa untuk firman ini bisa menjadi rema. Kami mau hidup bukan untuk diri kami sendiri, belajar hidup untuk Tuhan. Jangan seperti dunia yang tidak mengenal Tuhan, Saudara. Kau adalah anaknya dan Bapa mengasihi kita. Dia punya rencana yang besar. Dan pesan Tuhan bagi kita semua pagi hari ini, hiduplah untuk tujuan Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan memimpin hidupmu. Kiranya roh yang takut akan Tuhan selalu tinggal dalam saudara. Kau rindu untuk menyenangkan Tuhan. Setiap hari kau mati terhadap kepentinganmu sendiri, supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan segala berkat yang terbaik. Tuhan melindungimu. Dia sinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Bapa di sorga memandang wajahnya kepada saudara dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan memampukan. Dia yang sendiri akan menyertai saudara, supaya Kristus yang hidup di dalammu menguasai setiap perkataanmu, menguasai setiap pemikiranmu, menguasai setiap keputusanmu, menguasai setiap tindakanmu dan setiap perbuatanmu mulai hari ini sampai Maranatha, in the name of Jesus, bahkan sampai selama-lamanya. Dan diberkati Tuhan, mau menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.